Mimbar Ramadan, Ramadan di hati, Ramadan dinanti. Alhamdulillahirrabbilalamin, Bu Astri, kali ini kita bisa bertemu lagi di bulan suci Ramadan yang tentunya dinanti-nanti nih untuk umat muslim semua. Ya, betul sekali. Tepatnya kita sedang berada pada bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Ya, Bu Nurul ya? Betul sekali. Nah, tidak terasa ya, Bu tidak Astri terasa. Dan tidak terasa juga ini program kita bisa tayang. Program yang sangat dinantikan Iya, tentunya betul sekali. oleh siapa? Oleh warga besar ya, SD 023 Pajagalan, atau mungkin di luar dari SD 023 Pajagalan yang menonton program ini juga pastinya betul. ya. Nah, sebelum itu kita belum perkenalan nih Bu Astri. Barangkali nih Iya. anak-anak belum kenal dengan kita dan Karena masih mungkin daring kenal ya, masih betul daring. sekali. Lupa siapa mungkin. Oke, perkenalkan sebelumnya nama Ibu Nurul Dan Ibu Astri yang kali ini akan menemani kalian semua untuk apa ya Bu Astri ya? Menunggu azan maghrib. Azan kumandang dan tepatnya berbuka puasa bersama keluarga tercinta. Iya, jadi kita selama 20 menit ke depan akan menemani anak-anakku sekalian untuk menunggu azan maghrib. Tentunya dengan program-program yang sangat luar biasa ya dari betul guru-guru kita. sekali. Yang pertama ada apa nih Bu Nurul? Yang pertama ada Yuk Mengaji bersama Bu Nani. Bu Nani ini salah satu guru PAI yang ada di SD 023 Pajagalan loh anak-anak. Yang Masya Allah Bu Astri suaranya itu terharu ya, betul, menyejukkan hati tentunya. Nah, yang kedua ini ada program apa Bu Astri? Ada Mutiara Kisah. Nah, jadi cerita-cerita atau kisah-kisah dari Al-Quran ini akan diceritakan oleh Bapak Ustadz Yana, ya, guru PAI juga di SD Iya, 023 betul. Pajagalan. Masya Allah, Bu Astri sepertinya anak-anak masih ada yang merasa lemas ya, lemas, lesu, letih, atau mungkin tidak bersemangat. Karena apa sih biasanya Bu Astri? Biasanya kalau seperti itu mungkin anak-anak tidak sahur, Bu Nurul. Oh, tidak sahur. Padahal sahur itu sangat penting ya. Iya, betul sekali. Nanti kalau kita sahur, kita kan lebih bersemangat seperti Iya, sekarang. betul. Seperti kita ya. Jadi kita selalu Alhamdulillah. bersemangat. Masih tetap semangat Iya. untuk menemani nih anak-anak tercinta. Ya, karena apa? Sahur itu apa sih Bu Nurul sebagai bentuk pengetahuan juga nih? Sahur itu apa? Ya, Bu Astri, tidak perlu berlama-lama deh. Kita langsung saja ya ke segmen pertama. Yang mana segmen pertama itu ada apa Bu Astri? Yuk mengaji bersama Bu Nani. Oke, kita saksikan videonya lebih lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Meskipun hari ini kita saum ya. Semuanya insya Allah diberi kesehatan oleh Allah dan selalu semangat. Ya. Kemudian tidak lupa kepada ayah bundanya yang pasti saat ini sedang menyiapkan untuk buka bersama ya, bersama keluarganya. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tahsin, yaitu membaca surat An-Nas. Nah, sebelum Ibu membacakan surat An-Nas, siapa yang tahu arti An-Nas itu apa ya? Ya, kalian betul. An-Nas itu artinya manusia. Kemudian surat An-Nas ada berapa ayat ya? Iya betul. Surat An-Nas ada 6 ayat. Kita baca saja ya bareng-bareng surat An-Nas. Ya, dimulai dari ta'awuz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah,
itu adalah bacaan surat An-Nas dari ayat 1 sampai 6. Untuk mengulang bacaan surat An-Nas, kita bareng-bareng yuk baca surat An-Nas. Ibu dulu sekali, kemudian kalian sekali ikutin. Are you ready? Yes, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus. Kemudian ayat ke-1. Qul a'udzu birabbin nas. Silahkan. Qul a'udzu birabbin nas. Ayat kedua, hebat ya. Malikin nas. Ya, silakan. Malikin nas. Kemudian ayat ketiga, ilahin nas. Yuk coba, ilahin nas. Ya, hebat. Kemudian ayat keempat, min syarril waswasil khannas. Ayo dicoba ayat keempat. Min syarril waswasil khannas. Hebat. Kemudian ayat kelima, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Yo, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Satu ayat lagi, ayat ke-6. Minal jinnati wan nas. Ya, silakan. Minal jinnati wan nas. Nah, hebat-hebat semua anak-anak yang di rumah. Mudah-mudahan kalian bisa mengamalkannya atau mengulang hafalan ini ya di rumah. Nah, untuk surat An-Nas ini masih ada atau suka ada kesalahan dalam membacanya. Ibu review ya dari ayat 1 atau dari bismillah. Suka ada banyak yang salah ketika membaca bismillah ya. Nah, dari bacaan bismillahirrahmanirrahim, jangan salah ketika bismillah, hi-nya harus besar ya. Kemudian haknya hirrahmanirrahim, ha bukan ha ya. Kemudian ketika ayat 1, qul a'udzu birabbin nas. Nah, ketika huruf alif sama ain ini suka tertukar. Bacaannya kebanyakannya qul a'udzu. Seharusnya qul a'udzu birabbin nas. Ininya ditekan bin nas ya, karena ada tasydid. Kemudian ayat kedua, malikin nas. Ya, sama ini juga malikin nas, ditahan ya. Kinnas. Ayat ketiga, ilahin nas. Nah, kemudian ayat keempat, ini suka banyak yang salah. Min syarril. Masih kebanyakan membacanya bukan min syarril, tapi min syarril waswasil khannas. Tapi harusnya min syarril waswasil khannas. Di sya-nya ya, syarril harusnya. Kemudian ayat kelima, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, seperti itu bacaan surat An-Nas. Mudah-mudahan bisa kalian amalkan ya. Atau kita baca bareng-bareng tapi dengan bacaannya yang betul. Sekali lagi, yuk dari bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian sudah bagus bacaannya. Di rumah silahkan diulang-ulang lagi bersama ayah bundanya, dan tidak lupa amalkan atau bacakan ketika kalian sholat supaya lancar membaca surat An-Nas. Mungkin untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, suaranya Bu Nani ya menggetarkan hati kita semua. Nah, setelah mengaji bersama Bu Nani, ternyata ada juga cover lagu Hadiah ya? Iya, hadiah tentunya. dari guru-guru SDN 023 Pajagalan yang sangat luar biasa. Ada lagu Ramadan Tiba yang akan sama-sama kita saksikan sekarang ya. Oke, tidak berlama-lama, langsung saja ini dia cuplikannya. Check it out. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Nah, untuk anak-anak yang ingin menyaksikannya lebih lengkap, anak-anak bisa datang ke channel YouTube kami yaitu SDN 023 Pajagalan tentunya. Tentunya jangan lupa di subscribe juga, Like juga, komen juga. Nah, lebih lengkap ya anak-anak. Iya. Nah, sekarang kita lanjutkan saja ya Bu Nurul ya. Boleh, boleh, boleh. Ke segmen terakhir yaitu Mutiara Kisah bersama Pak Ustadz Diana. Oke, kita langsung saja saksikan Check It Out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menakdirkan kita bisa bertatap muka walaupun lewat media, yang mudah-mudahan dari media ini membawakan kebaikan yang terbaik untuk kalian semua. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha di rumah, juga orang tua yang hebat yang senantiasa mendampingi putra-putrinya. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, yang mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadikan betul-betul perubahan pada diri kita, menjadikan diri kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku yang saleh dan salihah serta orang tua yang senantiasa mendampingi putra-putrinya di rumah masing-masing mengisi kegiatan di bulan Ramadan ini, mari kita simak kembali mutiara kisah
yang insya Allah menghadirkan cerita-cerita yang bisa kita gali, kita ambil hikmah dari kisah itu. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu, menjadi tazkirah buat kita, dan mudah-mudahan kita bisa jauh lebih baik dari hari ke hari dalam mengisi kehidupan di dunia ini. Baik, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Setelah hidup bertahun-tahun di bumi, Nabi Adam dan Hawa dikaruniai putra, dan tiap mengandung, ibu Hawa melahirkan 2 anak kembar, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Putra pertama mereka adalah Qabil dan Iklimah, sementara putra kedua mereka adalah Habil dan Labuda. Keempat putranya tumbuh dewasa. Wajah Qabil tidak setampan Habil, demikian juga dengan Labuda, dia tidak secantik Iklimah. Kemudian Allah memerintahkan kepada Adam agar menikahkan putra-putrinya tersebut dengan ketentuan masing-masing tidak boleh menikah dengan saudara kembarnya. Jadi Habil dinikahkan dengan Iklimah dan Qabil dengan Labuda. Mendengar keputusan ini, Qabil tidak terima, dan dia mengatakan, bagaimana mungkin aku menikah dengan Labuda sedangkan Iklimah lebih cantik darinya. Qabil dan Habil memang memiliki perangai yang berbeda. Habil selalu taat dan takut kepada Allah, sedangkan Qabil berperangai buruk serta tidak patuh pada perintah Allah. Nabi Adam bingung menghadapi sikap Qabil yang keras kepala. Akhirnya Allah menurunkan ayat kelima dari surat Al-Maidah yang berbunyi, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Ia Qabil berkata, aku pasti membunuhmu. Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Untuk memutuskan perkara itu, Nabi Adam diminta supaya memerintahkan Qabil dan Habil melakukan kurban. Kurban siapa yang diterima Allah, maka dialah yang berhak menikahi Iklimah. Akhirnya Qabil dan Habil sepakat melakukan kurban untuk dipersembahkan kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, Habil bekerja sebagai pengembala domba dan Qabil sebagai petani gandum. Habil berkata, ya Allah, aku persembahkan domba terbaikku pada kurban kali ini. Dan Habil meletakkan domba kurbannya di puncak bukit. Domba itulah yang paling gemuk di antara domba-domba yang lain, juga paling bagus dan paling kuat. Ini dikarenakan karena sangat cintanya Habil pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan Habil yang mempersembahkan domba terbaik, Qabil justru mengeluarkan gandum dan biji-bijian yang terburuk untuk Tuhannya. Gandum dan biji-bijian itu masih hijau dan belum masak, bahkan banyak yang keropos. Jelas bahwa Qabil tidak tulus dalam berkurban. Lalu ia meletakkan gandum dan biji-bijian itu di dekat domba persembahan Habil. Mereka berdua lalu menjauh dari tempat itu. Tiba-tiba tampaklah lidah api dari langit dan menjulur ke puncak bukit. Domba persembahan Habil disambar dan terbakar hingga menjadi abu. Hal itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima kurban Habil dan tidak menerima kurban Qabil. Habil sangat gembira karena kurbannya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah, dia bersujud seraya mengucapkan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sementara itu kurban Qabil yang zalim masih utuh dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anakku yang soleh dan soleha serta orang tua yang luar biasa yang mendampingi putra-putrinya di rumah masing-masing. Bagaimana cerita tadi, kisah tadi? Tentu banyak manfaat, ada hikmah yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah hikmah bagaimana Allah menjadikan dunia ini berpasangan. Ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk. Dan ini diwakili oleh Habil dan Qabil. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari anak-anak Nabi Adam AS, tentunya akhlak yang baiknya.
bagaimana anak Nabi Adam salah satunya menjadi contoh dan teladan buat kita, yaitu berakhlak mulia, taat pada perintah Allah, dan insya Allah seseorang yang taat pada perintah Allah tentunya akan mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di akhirat nanti, di dunia diberikan bagaimana kemuliaan bagi orang-orang yang taat dan pada perintah Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu menghindarkan dari kejahatan, perilaku yang jelek, akhlak yang jelek yang dimunculkan dalam kisah tadi. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sudah menyaksikan ya tadi pemaparan yang luar biasa dari Bapak Ustadz Yana tentang mutiara kisah-kisah Islami tentunya. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa mengambil hikmah baiknya dan apa Bu Astri? Dan dijauhi yang buruknya. Iya, betul sekali. Alhamdulillah tidak terasa waktu azan sebentar lagi akan berkumandang nih dan akan memulai berbuka puasa dengan keluarga tercinta. Iya, pasti sudah tidak sabar anak-anakku sekalian ingin berbuka puasa Iya, ya. betul. Oke, kita juga alhamdulillah ya, sama. Dan kita sudah di penghujung acara juga nih. Kita akan menutup program ini. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, terima kasih sudah menyaksikan program kita yaitu Mimbar Ramadan. Ramadan di hati, Ramadan dinanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على
Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah.